Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani, selamat berjumpa kembali di channel kami Omah Tani, tempat singgah para petani. Oke Sobat Tani, untuk kesempatan kita kali ini berbeda dengan biasanya. Kalau kita biasanya berada di lahan, untuk saat ini kita ngobrolnya santai di rumah aja. Nah, Sobat Tani, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya bisa meningkatkan hasil dari budidaya tanaman kita. Nah, kali ini saya akan membagi ke dalam dua hal. Yang pertama adalah cara yang biasa, kemudian yang kedua adalah cara yang luar biasa. Nah, ini cara-cara ini belum banyak dilakukan oleh petani-petani di sekitar kita mungkin. Dan mungkin ini akan menjadi informasi yang cukup menarik buat Sobat Tani semua. Nah, pengen tahu kan? Jangan lupa like, subscribe, and share. Oke? Kita lanjut Sobat Tani. Jadi, saya akan membahas tentang cara yang pertama. Cara yang pertama kita gunakan dengan cara yang biasa dilakukan oleh para petani. Yaitu yang pertama kita merawat tanaman kita. Diawali dari tahap awal. Untuk penanaman selalu ada olah lahan. Nah, olah lahan ini fungsinya adalah untuk menggemburkan tanah. Dengan tanah yang gembur, itu nanti akar tanaman itu akan mudah untuk berkembang, sehingga dia lebih mudah untuk mencari makanan, menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tanah. Itu salah satunya fungsi untuk menggemburkan tanah. Karena kalau tanah tanpa kita olah itu akan terjadi istilahnya orang sini itu bantat, padat. Ketika tanah ini padat, maka akar tanaman itu akan susah untuk mencari makanan, menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di tanah. Seperti itu. Itu yang pertama, cara yang biasa dilakukan oleh petani. Kemudian setelah olah lahan, kita pada waktu tanam itu memberikan pupuk dasar. Nah, pada waktu tanam selalu ada pupuk dasar. Fungsinya adalah untuk memberikan nutrisi pada waktu tanaman kita mulai tumbuh. Nah, pada waktu tanaman kita mulai tumbuh itu sudah mulai butuh nutrisi, makanya harus ada pupuk dasar. Nah, kadang-kadang teman-teman juga ada yang menggunakan pembenah tanah juga, yang fungsinya untuk menguraikan mikroba di dalam tanah. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan pengairan yang cukup. Ini pasti dilakukan oleh semua petani. Karena dengan pengairan yang cukup, yang seimbang, ini akan membuat tanaman kita tumbuh subur. Seperti kita manusia, sama halnya kita juga butuh minum. Tetapi minuman itu juga harus seimbang, artinya tidak kurang dan tidak lebih. Kurang akan menyebabkan dehidrasi, kalau kelebihan ginjal kita berat untuk memproses. Seperti itu. Nah, begitu juga tanaman. Tanaman ketika dia kekurangan air, dia akan sulit berkembang. Nah, inilah butuh penyiraman. Yang kedua, ketika air itu berlimpah, mungkin karena hujan terlalu tinggi, nah ini juga menyebabkan tanah itu menjadi padat, itu tadi bantat, sehingga butuh dibuatkan untuk irigasi. Jadi ada saluran pembuangan air seperti itu. Jadi biar tidak terjadi tanah yang terlalu lembab. Tuh. Kemudian berikutnya adalah pemupukan. Pemupukan pasti dilakukan oleh Sobat Tani. Mulai tanam sampai usia mungkin 15 hari. Karena pada usia 15 hari itu tanaman itu juga butuh nutrisi lagi setelah pada awal tanam. Kemudian pemupukan kedua mungkin dilakukan pada usia 30 hari dan seterusnya. Ini akan memaksimalkan hasil panen. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah pembersihan gulma. Nah, pembersihan gulma ini kita tahu kalau tanaman kita itu banyak gulmanya, maka makanan itu yang ada di dalam tanah akan banyak terserap oleh gulma-gulma tersebut. Tidak bedanya dengan kita, manusia. Kalau makanannya cuma satu piring, dimakan berlima, kita akan kelaparan, seperti itu. Tapi kalau makanannya satu piring, dimakan sendiri, kadang-kadang juga kekenyangan. Jadi tetap harus seimbang. Nah, seperti itu kurang lebihnya Sobat Tani.
Itu adalah cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, cara yang luar biasa. Seperti apa? Saya informasikan kepada sobat tani. Cara kedua, kita menggunakan cara yang luar biasa, yaitu dengan cara meningkatkan istilahnya daya jual hasil panen kita. Caranya gimana? Maka kita harus produksi benih. Oke, kita harus produksi benih. Seperti kita ketahui, saat ini mungkin kita coba, ini saya kasih contoh benih jagung, tapi saya tidak promosi mereknya. Saya tidak promosi mereknya. Kita ambil contoh jagung. Jagung untuk konsumsi harga saat ini mungkin sekitar Rp4.000 per kilogram. Sedangkan kita tahu benih jagung saat ini itu di kisaran bisa sekitar 100 ribuan per 1 kilogramnya. Mungkin masih bisa di angka atasnya sedikit atau di bawahnya sedikit. Tapi kita ambil contoh 100 ribu biar kita mudah untuk kalkulasinya, untuk matematikanya. Oke, sobat tani, artinya dari hasil panen yang untuk konsumsi 4.000, kita produksi yang untuk benih itu sekitar 100.000, artinya ada peningkatan sekitar 25 kali lipatnya. Oke, 25 kali lipatnya. Nah, kita coba, kita bikin matematikanya. Kalau kita hasil 1 ton untuk produksi, maka 1 ton kali 4.000 hasilnya 4 juta. Nah, kalau kita untuk produksi benih dengan asumsi 100.000 tadi, dengan hasil 1 ton, sama-sama 1 tonnya, maka hasilnya akan menjadi 100 juta rupiah. Oke, artinya dengan perawatan yang hampir sama mungkin ya, dengan biaya yang hampir sama, kita bisa mempunyai nilai lebih yang cukup signifikan sekali, dari 4 juta menjadi 100 juta. Itu dari kita kalkulasi aja ya, artinya nggak harus fix seperti itu. Kita cuman kalkulasinya itu dari 1 ton produksi, seperti itu, sobat tani. Nah, itu kita berikan contoh untuk tidak menutup kemungkinan untuk semua jenis tanaman, termasuk mungkin bisa untuk padi juga bisa seperti itu. Kita ketahui gabah saat ini mungkin harganya di sekitaran 4.000, 5.000 lah mungkin. Kemarin bisa harga tinggi itu mungkin sekitar 6 ribuan. Nah, kita bandingkan harga benih saat ini itu sekitar masih 100 ribuan juga. Di atasnya mungkin malahan. Artinya untuk kalkulasinya itu hampir sama dengan jagung tadi. Itu kita mempunyai nilai lebih yang cukup signifikan perbedaannya antara produksi benih dan tanam untuk kita konsumsi, seperti itu. Nah, di sini saya harapkan bahwa sobat tani bisa mengambil peluang. Artinya dengan pekerjaan sama, dengan biaya yang sama, kita bisa meningkatkan nilai tambah, meningkatkan penghasilan, bisa meningkatkan penghasilan kita. Nah, untuk menjadi penangkar benih pun itu tidak sulit. Kita bisa mengajukan, mungkin teman-teman sobat tani bisa menghubungi dinas pertanian setempat, mungkin nanti akan diarahkan di sana untuk jenis tanaman pangan, atau mungkin hortikultura juga bisa, buah-buahan dan lain-lain. Kita tidak menutup kemungkinan untuk satu komoditas, bisa padi, bisa jagung, bisa sorghum, bisa tanaman buah seperti apokat, pisang, durian, dan lain-lain. Intinya yang mau saya tekankan adalah bahwa kita produksi bibit atau benih itu nilai ekonomisnya sangat tinggi sekali. Nah, itu nanti sobat tani akan diarahkan oleh Dinas Pertanian bagaimana prosesnya, langkah-langkahnya untuk bisa menjadi penangkar benih. Seperti yang saya lakukan kemarin, itu untuk menjadi penangkar benih ini mudah sekali sih. Yang jelas kita punya lahan yang mau kita tanami untuk memproduksi benih. Kemudian kita juga punya sumber benihnya asalnya dari mana.
Misalkan kita bisa menggunakan seperti ini, kita bisa menggunakan yang label kuning, atau juga bisa yang label putih, atau bisa juga label ungu maupun biru. Artinya kita mempunyai benih sertifikat yang bisa kita kembangkan seperti itu. Nah, itu nanti akan diarahkan, kita survei dari Dinas Pertanian, nanti akan diarahkan. Nah, harapan kita nanti Sobat Tani itu bisa mempunyai nilai lebih dari produksi dari hasil tanamnya. Kalau selama ini mungkin kita bahasanya menanam itu cuman pas-pasan untuk dimakan atau untuk kembali operasional di lahan kembali di sawah. Nah, kali ini kita mencoba untuk memproduksi benih. Harapannya mudah-mudahan nanti ada nilai lebihnya, karena sesuai informasi dari data yang kita dapatkan bahwa penangkar benih saat ini masih sangat jarang sekali. Terutama saya kemarin itu untuk benih sorghum penangkarnya, mungkin di tempat saya daerah Jawa Timur aja itu sudah bisa hitung, masih bisa dihitung. Dan yang aktif mungkin masih baru 1-2 penangkar. Sedangkan kebutuhan benih saat ini sangat banyak sekali. Artinya untuk program ketahanan pangan yang sedang digencarkan oleh pemerintah, bahwa tahun 2022 kita akan memproduksi pangan untuk ketahanan pangan, itu harus kita dukung dengan menyediakan benih-benih yang bersertifikat. Begitu Sobat Tani, mungkin kurang lebihnya nanti kita bahas di konten berikutnya. Untuk sementara informasinya seperti itu dulu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jangan lupa kita untuk tetap berusaha, karena selalu ada jalan bagi orang-orang yang mau berusaha, dan selalu ada hambatan bagi orang-orang yang selalu berkeluh kesah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang pangan dunia.